Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis bahasa Arab, yang mana dalam majelis seperti ini tidak ada yang kita harapkan melainkan kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah ridho bahwasanya bahasa Arab ini menjadi bahasa pilihannya, yang menjadi bahasa kitab sucinya, yang menjadi bahasa penghubungnya antara kita dengan dirinya, antara kita selaku makhluk dengan Allah selaku Al-Khaliq. Maka tentunya kalau kita ingin senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya bagi kita untuk bisa mempelajari, memahami tentang ilmu bahasa Arab ini. Maka dari situ para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dengan kita menata hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar upaya kita belajar bahasa Arab ini diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, karya Dr. Fi Abdurrahim, ya, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah ada di kitab jilid yang kedua, ya. Kita sudah masuk pelajaran ke-27, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita masuk kepada latihan yang ke-11. Baik. Ya, yang sudah punya buku bisa dibuka ya di halaman 185 ya, kitab jilid yang kedua halaman 185. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di soal yang nomor 6 ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari mu'allif ya, anjib anil as'ilatil atiyah ya bin naf'i musta'milan lam. Nah, jadi kita sudah jawab sampai yang nomor 6. Nah, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan untuk soal-soal berikutnya. Nah, kita sambung kepada soal berikutnya. Baik, kita sambung dengan soal nomor 7. Ya. Pertanyaannya adalah akulta hakadaya. Nah, ini masih ingat nggak ini bacanya Umar atau Amr? Ya, kalau cuma 3 huruf ini bacanya Umar ya, Umaru ya. Akulta hakadaya Umaru. Apakah kamu ya telah mengatakan yang demikian wahai Umar? Ya, maka ketika dijawab dengan menggunakan kata lam, ya, maka jawabannya adalah lam akul. Nah, ya, lam. Jadi kan kola yakulu. Ya, yakulu tentu huwa. Nah, kalau untuk ana berarti saya kan jawabannya kan tidak ya, saya tidak mengatakan yang demikian. Lam akul hakada. Atau lam akulhu, atau aku tidak mengatakannya. Ya. Jadi lam akul, nah, lam akul, nah bisa dengan hu gitu aja ya. Nah, jadi saya tidak mengatakannya. Baik, nah nomor 7. Lanjut yang nomor 8. Pertanyaannya, a'ada akhuka minar riyadiyah akhuki ya, a'ada akhuki ya, karena di sini kamu bicaranya dengan Salma ya, dengan Salma perempuan ya. Maka digunakan domirnya di sini dengan ki ya. Jadi a'ada akhuki minar riyadiyah Salma ya. Apakah saudaramu telah pulang atau telah kembali dari Riyadh wahai Salma? Jawabannya dengan lam ya, maka berarti belum ya, belum kembali. Jadi lam dari kata ambil dari kata ada ya'udu, berarti karena di sini laki-laki ya, jadi lam ya'ud ya, ya'udu menjadi lam ya'ud ya, lam ya'ud.
Nah, jadi seperti ini ya. Ada ahuka minar riyadiyah sama lam yaud. Cukup seperti ini bisa ya, dia belum kembali atau dijawab dengan lengkap ya. Berarti lam yaud minar riyad. Baik. Nah, jadi lam yaud minar riyad. Baik. Kemudian yang ke-9 ya, atuf tabil ka'bati ya akhi. Ya, apakah kamu telah tawaf di Ka'bah wahai saudaraku? Ya, karena jawabannya belum atau tidak ya, maka dijawab dengan lam. Ya. Lam ya. Dari kata tuf ya, tuf ini kan dari kata tofa ya, tofa ya tufu, kemudian dijawab saya belum ya. Saya belum maka menjadi atufu. Ya, atufu ketambahan lam menjadi lam atuf ya. Lam atuf. Lam atuf bil Ka'bah. Lam atuf bil Ka'bah. Type yang ke-10 ya. Akun tamari dan fil usbu'il madi. Ya, apakah kamu sakit pada pekan yang lalu? Ya, kalau tidak berarti ya lam akun maridon. Ya. Lam ya akun ya lam akun maridon. Lam akun maridon. Jadi saya tidak sakit. Terakhir di latihan yang ini amata al kalbu ya, apakah anjing itu telah mati ya, anjing itu telah mati ya, maka kalau bisa tidak berarti sebelum ya lam yamut ya, lam yamut. Nah, jadi lam yamut jadi belum mati. Nah, baik, alhamdulillah ini selesai ya kita dari latihan yang ke-11 ya, dengan menambahkan lam pada kata-kata kerja yang ada di dalam soal-soal ini. Nah, alhamdulillah kemudian kita sambung saja kepada latihan berikutnya ya, di latihan yang ke-12. Nah, latihan 12 ini adalah perintah dari mu'alif adalah takulu, kemudian dia menjadi kul dan kul. Nah, gimana proses menjadi kul? Nah, ini kan takulu fi'il mudhari' ya, ketika menjadikan fi'il amr ya, maka huruf terakhirnya disukunkan ya. Lalu karena bertemu dengan sukun ya, sama seperti kaidahnya dengan ketika dimasukin lamnya, jadi la yaltaqi sakinan ya. Yang menjadi karena solusinya karena bertemu dua huruf sukun, solusinya adalah huruf ilahnya dihilangkan sehingga menjadi kul ya, menjadi kul saja. Dari takulu, takul menjadi kul. Ya, afan ya. Takulu kul menjadi kul ya. Ini untuk membentuk fi'il amr atau kata perintah ya. Jadi kata perintah dari fi'il yang memiliki ilah atau mu'tal ain yang memiliki ilah pada huruf ainnya. Dari kata takulu jadi kul dan kemudian dihilangkan huruf ilahnya menjadi kul. Nah, seperti ini untuk membentuk fi'il amr. Jadi kalau takulu kamu katakan, kul katakanlah. Nah, kan kita sering ya mendapati dalam Al-Quran misalkan ada trikul, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, dari kata ini takulu, kul dan kul. Baik. Ini jauh mudah dipahami ya untuk membentuk fi'il amr dari fi'il yang memiliki ilah pada huruf ain atau mu'tal ain. Nah, sekarang latihan ke-13-nya ya, silakan langsung saja dikerjakan ini ya. Ya, perintahnya adalah
sir al-amr minal af'al atiyah. Jadi bentuklah ya fi'il amr, berikan fi'il amr dari kata-kata kerja berikut ini. Nah, seperti tadi kaidahnya ya sebagaimana latihan 12 ini, dan insya Allah sangat mudah. Tapi kalau sangat mudah ya berarti kita bisa langsung kerjakan aja ya. Baik, nah kita langsung cocokkan dari kata sumu ya, fi'il amrnya apa? Sum ya. Nah, tasumu menjadi sum. Tasumu kamu berpuasa, sum berpuasalah kamu. Lalu ada kata takumu ya, kamu berdiri, kamu sedang berdiri. Nah, kalau perintahnya berarti kum. Kum berarti berdirilah. Ya, berdirilah kamu. Tinggal diambil ini aja. Kum. Ya. Dihilangkan huruf ilahnya. Lalu takunu menjadi kun. Ya, takunu menjadi kun. Ya, fi'il amrnya adalah kun. Ya, kaf nun saja. Kun. Lalu ada tazuru. Ya, dari tazuru menjadi fi'il amrnya adalah zur. Ya, tazuru menjadi zur. Lalu tatufu menjadi tuf, ya, tatuf menjadi tuf. Dan ta'udu menjadi ud. Sedangkan tatubu menjadi tub. Tazuku menjadi zuk. Ya, artinya sudah ingat semua kan? Tasumu berpuasa ya, takumu berdiri, takunu ya jadi ya, menjadi atau jadilah ya. Lalu tazuru berkunjung ya, tatufu ya bertawaf ya, melakukan tawaf, ta'udu kembali, tatubu bertaubat, dan tazuku mencicipi atau merasakan. Nah, baik, alhamdulillah ini untuk membentuk silah amarnya ya, membentuk kalimat fi'il amar atau perintahnya. Nah, lalu kita lihat contohnya di dalam kalimat. Sekarang bagaimana penggunaan dari fi'il amr yang dibentuk dari fi'il mu'tal ain. Contoh yang pertama, misalkan di sini ya Iqra' mayali, baca yang berikut ini, kita baca aja ya. Dari contoh pertama, zurni wadan ya Mahmud. Kunjungilah aku wahai Mahmud. Dan di sini kita dapat kata zur ya, dari kata zaro ya zuru, kemudian amrnya menjadi zur. Ya. Lalu yang kedua ada ud ba'da sa'atin. Ya, ud dari ada ya'udu, jadi ud kembalilah setelah 1 jam. Ya, kembali 1 jam lagi. Lalu yang ketiga, kum min huna wajlis hunaka. Ya, kum dari kata qoma yaqumu, kum ya. Kum berdirilah dari sini dan duduklah di sana. Lalu yang keempat, sum ghadan. Ya, soma yasumu, sum ya. Berpuasalah ghadan atau besok. Lalu yang kelima, dzuk ya, dzuk hadha ta'ama ya akhi. Ya, dari kata dzaqo ya dzuku, dzuk ya, artinya cicipilah makanan ini wahai saudaraku. Lalu yang berikutnya yang keenam ya, tub ilallahi ayyuhal muslim. Bertobatlah kamu ya, dari kata taba ya tubu, tub ya. Bertobatlah kamu ilallah kepada Allah, ayyuhal muslim, wahai seorang muslim. Lalu yang ketujuh, huwa la yafhamu al-arabiyata. Kullahu hadzal kalam bi lughatihi. Nah, di sini kita dapati kata kul ya. Huwa la yafhamul arabiyah. Dia tidak paham dengan bahasa Arab. Kul ya, kul ini dari kata qala yaqulu, kul, katakanlah lahu kepadanya hadzal kalam ya, ucapan ini bi lughatihi, dengan bahasa dia yang dia paham. Lalu kemudian yang ke-8 ya, dari kata tuf bil Ka'bah ya. Tuf dari kata tofa ya tufu tuf ya. Tawaflah di Ka'bah. Jadi beribadah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran ya. Bertawaflah di Ka'bah. Jadi sini yang kita ambil tuf ya. Lalu terakhir yang kata kalimat yang ke-9 ya, qala Allah taala li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berfirman di sana, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Ya, katakanlah ya, qul dari kata qala ya qulu, qul katakanlah ya, milik Allah lah ya, timur dan barat.
Tapi para pemirsa sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, dari sini kita sudah bisa memahami bagaimana membentuk fi'il amr dari fi'il mu'tal ain ya, yang salah satu dengan kita menggunakan wazan dari kata wazan dari koma yakum atau kola yakulu. Nah, taib. Dan insya Allah untuk pertemuan kali ini, insya Allah mungkin cukup dulu dan kita insya Allah sambung pada pertemuan berikutnya ya, masih dalam pelajaran kita yaitu pelajaran bahasa Arab. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima dari kita apa yang kita pelajari ini dijadikan sebab kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.